Kelihatan saja. Nah, di puri mga naro. Ako suka siya kaya. Nagkasa ako sila. Tata tertib upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia Kamis 17 Agustus 2023 segera dimulai. Pemimpin barisan yang paling kanan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Para pemimpin upacara, hormat! Dan Laporan pemimpin barisan yang paling kanan kepada pemimpin upacara bahwa barisan telah disiapkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. pada bina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Gerak! Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara.
untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan sekaligus untuk mengenang jasa para bapak-bapak gereja yang telah mempertahankan gereja pada saat ini bisa berdiri dan kokoh berdiri. Marilah kita hanya kita sejenak dan kita hanya. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia dapat kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam melaksanakan demokrasi, serta dengan melakukan konsolidasi bagi societas Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat tepat. Gerak. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semuanya. Shalom. 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 Merdeka. 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 Horas. Horas. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari serta semua kita yang hadir dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi Negara Republik Indonesia ke-78 tahun pada hari ini, Kamis 17 Agustus 2023 di HKBP Sarirejo Resort Medan ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena atas limpahan berkat-Nya hari ini kita bisa merayakan kenikmatan kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun. Di dalamnya rasa syukur yang mendalam, untayan kata yang indah, dan sekian banyak ibadah takkan mampu membalas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini untuk kedua kalinya kita melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Gereja HKBP Sarirejo ini untuk mensyukuri berkat Tuhan atas kemerdekaan bangsa kita yang kita cintai, Indonesia. Sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga kerajaan sorga yang baik, kita harus mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, dalam gereja kita, dan tentunya bagi bangsa kita, Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat Kristiani dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada saat ini, tentu kita bersukacita merayakan 78 tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini. Seperti dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat 13-15, dengan perikop kemerdekaan Kristen dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling melawan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan buat seluruh kita yang ada di sini. Kita melihat bahwa Rasul Paulus menulis kitab ini untuk kemerdekaan Kristen. Tema hari ini adalah tentang kemerdekaan kita yang sejati di dalam Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kita percaya bahwa kita telah dilepaskan, dibebaskan oleh Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Maka pada hari ini kita dipanggil untuk ikut merdeka. Kenapa? Karena kita dilepaskan dari lumpur dosa. Kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Kita bebas untuk berdoa.
Kita bebas untuk memberitakan firman. Kita dimerdekakan dengan satu tugas dan tujuan yang Allah berikan, yaitu supaya kita saling melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, kita bersyukur hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan, dengan tema kemerdekaan yang sejati ini. Kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Kita percaya Yesus yang akan memimpin dan menuntun hidup kita untuk menuju pada kehidupan yang damai, kehidupan yang sehat, kehidupan yang diberkati, dan nama Tuhan dimuliakan. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, maka manusia menjadi bebas dari perbudakan dosa. Mulai saat itu, manusia tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi harus melakukan perintah Tuhan sebagai hamba Tuhan. Memang bukan suatu jaminan bahwa manusia tidak berdosa lagi, tetapi untuk menjadi pilihan bagi manusia untuk yang hidup dalam kemerdekaan, tentulah harus menghidupi kemerdekaan itu dengan tetap melakukan apa yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan semua kita yang hadir berkumpul pada saat hari ini, adapun tema yang diusung dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Itulah tema hari ulang tahun ke-78 tahun Republik Indonesia. Kita harus terus maju untuk Indonesia yang lebih maju. Dan kita harus terus maju sekuat pahlawan bangsa kita. Mereka dulu berjuang untuk merdeka dengan bergelimangan darah dan mengorbankan nyawa, berjuang sekuat tenaga agar anak cucunya bisa hidup merdeka. Mereka sendiri ada yang tidak merasakan kemerdekaan yang mereka perjuangkan mati-matian. Maka saat ini, detik ini, mari kita gunakan semangat juang para pahlawan untuk bangkit memperbaiki keadaan, untuk terus maju, berupaya dan berdoa untuk Indonesia maju. Dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, masyarakat sekitar kita. Sehingga jika demikian, kita sama-sama berkomitmen negeri kita Indonesia ini akan maju terus sebagaimana keinginan dan kerinduan kita bersama. Serta turut mendoakan juga para pemimpin-pemimpin bangsa kita yang memimpin kita saat ini dari aras tingkat daerah hingga pada tingkat pusat. Terus maju untuk Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Kita harus cepat sebelum semuanya terlambat. Ayo kita melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, maju terus dan berpikir cerdas, bekerja keras demi Indonesia yang lebih makmur, jaya, dan sentosa. Maju tak gentar untuk melakukan yang baik dan yang benar bagi bangsa kita Indonesia ini. Saudara-saudara yang berbahagia, sudah 78 tahun negara kita tercinta Indonesia berdeka. Sudahkah kita mengisinya dengan apa yang diharapkan oleh para pejuang? Sudahkah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Atau kita hanya bisa berkomentar mengeluh dengan keadaan, menyalahkan lingkungan kita sendiri? Mungkin tak bisa merubah dunia. Diri kita juga mungkin tak bisa merubah Indonesia. Tapi yakinlah, kita bisa merubah diri kita sendiri. Dengan demikian, perlahan-lahan kita akan bisa merubah di mana keluarga kita tinggal, di mana kita tinggal di tengah masyarakat, sehingga kelak akan bisa mengubah Indonesia, bangsa kita ini semakin lebih baik lagi. Mari lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita mungkin tak bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang begitu luar biasa, tetapi setidaknya kita balas perjuangan mereka dengan mengisi kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan dengan berbagai prestasi yang gemilang, kebaikan-kebaikan, tentu dengan kehidupan bergereja yang lebih baik, hidup damai antara yang satu dengan yang lain, hidup bertoleransi antara sesama kita umat manusia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, perjuangan kita walaupun tak lagi menenteng senjata, walaupun tak lagi bergelimangan darah, walaupun tak lagi mengorbankan nyawa, tapi menurut Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, justru perjuangan kita lebih berat. Beliau pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kita akan diuji dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan berbagai masalah lainnya yang menguji persatuan bangsa.
dengan berbagai suku budaya dan bahasa, dengan beraneka ragam pendapat dan pemikiran yang berbeda. Dalam berbagai hal pasti akan terjadi dan memang sudah terjadi. Disinilah kita harus memahami dan meyakini bahwa perbedaan bukan alasan untuk terjadinya perpecahan. Setuju Bapak Ibu? Perbedaan bukan alasan terjadinya perpecahan, tetapi justru dengan berbagai perbedaan membuat kita kaya akan ilmu, kaya akan perasaan, kaya akan kedewasaan. Dengan perbedaan membuat kita hidup dan kehidupan lebih berwarna. Dengan perbedaan kita belajar akan rambu-rambu lalu lintas untuk berjalan menuju kemuliaan. Perbedaan menyatukan berbagai rasa,